Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film Space Sweeper yang telah dirilis pada tahun 2021. Film ini merupakan film pertama Korea Selatan yang bertemakan luar angkasa. Di dalam film ini bercerita tentang pertualangan sekelompok orang pada tahun 2092 di luar angkasa. Mereka menggunakan pesawat yang bernama The Victory. Mereka awalnya hanya ingin mendapatkan uang yang banyak, kemudian akhirnya malah harus menyelamatkan dunia. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Berlatar di tahun 2092, hutan lenyap dan gurun meluas. Perusahaan UTS membangun rumah orbit baru bagi manusia, namun hanya sedikit yang terpilih dan bisa naik. Karakter utama kita bernama Taeho. Ia berada di pusat barang hilang milik UTS, gudang terintegrasi, untuk melihat korban kecelakaan pesawat luar angkasa. Karena sebelumnya anaknya bernama Sun Yi hilang, dengan ciri-ciri sama yang dikabarkan kepadanya sebelumnya. Namun setelah dicek ternyata itu bukan anaknya yang hilang. Kemudian ia naik ke luar angkasa antar planet milik UTS. Scene berganti ke distrik pemukiman UTS. Dengan keajaiban teknologi manusia dapat hidup di luar angkasa. Terlihat para reporter bumi datang untuk menemui pendiri UTS yang bernama Dr. Sullivan. Ia menjelaskan bagaimana UTS menggarap kehidupan di Mars. Salah satu reporter sedikit marah karena 95% populasi manusia masih tinggal di bumi, yang kini berubah menjadi seperti neraka, dan luar angkasa dipenuhi dengan sampah besi dari satelit kadaluarsa dan lain sebagainya. Para pekerja mempertaruhkan nyawa untuk memungut semua puing demi mendapatkan uang. Di antara semua pesawat pencari puing terdapat sebuah pesawat yang ditakuti akan kehebatannya dalam merebut puing, yaitu The Victory, yang terdiri dari Taeho, sang pilot jenius, Tiger Park, teknisi pesawat, Boops, robot militer yang diprogram ulang, serta Kapten Jang yang memimpin mereka. Kini mereka berebut sampah puing dengan pemburu lainnya. Karena kecerobohan mereka menabrak antena satelit milik UTS. Dan setelah mendapatkan puing, mereka menjualnya di pabrik satelit pengolahan limbah. Namun ketika mereka mendapatkan uangnya, dan karena mereka menabrak antena satelit, mereka harus membayar dendanya. Di saat mereka memperbaiki kerusakan pesawat, mereka menemukan seorang bocah yang berada di kantong udara kursi belakang pesawat. Kemudian mereka membawanya masuk ke dalam pesawat. Tak disengaja, Taeho dan teman-temannya melihat berita bahwa UTS sedang mencari Dorothy, yaitu sebuah robot yang menanamkan bom hidrogen kecil di perangkat kerasnya. Dan Dorothy milik wajah yang sama seperti bocah yang mereka temukan. Oleh karena itu, mereka takut akan bocah tersebut. Kemudian Tiger mencoba menghubungi polisi untuk melaporkan kejahatan yang ia lihat sebelumnya. Dan Taeho mengambil tas yang dibawa oleh Dorothy untuk memeriksanya. Ternyata terdapat ponsel dan beberapa panggilan terjawab atas nama Kang Hyun-woo atau Dr. Kang. Terlihat mata Dorothy memang seperti robot. Dengan kemampuannya ia mampu menghidupkan tumbuhan yang sudah mati. Sementara itu mereka melakukan rapat khusus. Taeho mengetahui bahwa Rubah Hitam adalah sebuah organisasi teroris dan para penjaga luar angkasa berusaha mencari Dorothy. Oleh karena itu, Taeho mempunyai rencana menjual Dorothy ke Rubah Hitam untuk mendapatkan uang, dan mereka semua menyetujuinya. Kemudian mereka menghubungi Rubah Hitam atau Dr. Kang serta mengirimkan video Dorothy. Mereka bersepakat menukarkannya dengan $2 juta. Dan setelah itu mereka mengatur tempat pertemuan. Dr. Kang mengatakan Dorothy tidak akan meledak tanpa perintah. Rupanya Dr. Sullivan menyadap pembicaraan mereka dan mengetahui rencana mereka serta mengincar Dorothy. Di sini terlihat Dorothy suka menggambar. Ia menggambar dinosaurus dan juga tiger. Kemudian setelah itu mereka bersiap-siap untuk bertemu. Namun tiba-tiba polisi datang. Mereka pun menyembunyikan Dorothy. Rupanya polisi datang karena Tiger sebelumnya melaporkan terdapat kejahatan. Polisi memasuki ruangan di mana Dorothy bersembunyi, dan Taeho mempunyai rencana menyuap polisi tersebut. Boops merekamnya, dan Kapten Jang mengancam polisi bahwa ia akan melaporkannya. Oleh karena itu, polisi meninggalkan tempat mereka.
Kemudian Teho dan Tiger bertemu Dr. Kang. Terlihat robot suruhan Sullivan memantau mereka dan bersiap untuk menembak. Dr. Kang memberikan uangnya, dan saat Dr. Kang memeriksa Dorothy, ternyata Dorothy tidak ada di dalam tas dan ia menghilang. Kini Dorothy berada di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang bergoyang. Seketika musik berhenti dan semua pandangan tertuju kepadanya. Mereka mengetahui bahwa Dorothy adalah senjata pembunuh massal yang dilengkapi bom mikro. Oleh karena itu mereka semua lari ketakutan dan robot Sullivan menembaki Dorothy. Namun dengan kemampuannya ia kebal dari tembakan dan mereka membawa Dorothy kembali ke pesawatnya. Dorothy menggambar Kapten Jang dan kini mereka tahu nama Dorothy yang sebenarnya adalah Codename. Kemudian Codename meminta gunting kepada Teho untuk memetik tomat. Rupanya tumbuhan tomat yang dihidupkan Codename kini sudah berbuah. Setelah memetiknya mereka menjualnya ke pekerja pabrik dan karena kelezatannya tomat itu pun habis terjual. Kemudian Bobs mendandani Codename dan menceritakan tentang teman-temannya. Tiger dulu ia adalah bos gangster narkoba yang menjual narkoba untuk membantu anak-anak miskin. Kapten Jang ia pintar tapi pemarah dan ia juga mempunyai peledak di mulutnya. Teho dulu adalah tentara yang bertugas sebagai penjaga luar angkasa UTS dan ia melihat bayi perempuan yang ibunya sudah mati. Menurut aturan ia harus langsung membawanya ke bumi, tapi ia malah merawatnya dan menjadi seorang ayah. Sun-Yi adalah nama bayi itu. Ia tidak bisa mendengar karena suara keras tembakan saat ibunya terbunuh. Teho merasa bersalah. Sejak saat itu ia tak bisa menyakiti siapapun. Oleh karena itu akhirnya Teho dipecat dari tentara serta diusir dari UTS. Ia menjadi gelandangan dan tidak punya apa-apa. Saat Teho berjudi, Sun-Yi tiba-tiba menghilang. Dan pada saat yang sama terjadi musibah karena tabrakan puing luar angkasa, sehingga Sun-Yi terbawa terbang ke luar angkasa. Teho mencoba meminta bantuan pesawat pencari, namun ia tidak punya uang untuk membayar. Sampai saat ini ia masih berusaha untuk mencari Sun-Yi. Tiba-tiba Karum datang dan melihat Codename yang sedang dinandani Bobs, dan juga terdapat telepon dari Dr. Kang. Teho berlari untuk mengangkat telepon dan mengabaikan dua pria dari pengadilan tersebut. Dr. Kang dan Teho mengatur tempat dan waktu untuk bertemu kembali. Ternyata dua orang dari pengadilan itu menyita blokade mereka, termasuk pesawat. Kemudian mereka mencari Codename yang menghilang. Tiger melihat penculik dan mengejarnya. Mereka berhasil mendapatkan Codename dan mengalahkan semua penculik. Ternyata itu adalah Karun dan teman-temannya. Kini di antara mereka saling curiga dan Kapten Jang ingin mereka untuk jujur. Kapten Jang mengatakan kalau Codename adalah manusia, putri dari Kang Hyun-woo atau Dr. Kang, dan ia mengetahui bahwa Karum dan teman-temannya adalah anggota Rubah Hitam. Karum menjelaskan bahwa Rubah Hitam bukanlah teroris. Mereka adalah organisasi lingkungan hidup, sehingga penjaga luar angkasa mencoba membunuh mereka. Mereka mengikuti program Mars sejak awal. Namun karena aneh, jika bisa menghijaukan Mars yang dikenal tandus, mengapa tidak bumi saja yang seharusnya UTS hijaukan? Pada saat Codename lahir, ia mengalami penyakit yang dapat merusak saraf-sarafnya. Tak ada obat dan tak ada harapan waktu itu. Sebagai usaha terakhir, Dr. Kang menyuntikkan robot nano ke tubuhnya, dan robot nano membuat Codename kembali berjalan. Keajaiban lainnya, ia bisa membuat bunga mati menjadi mekar, dan sepertinya ia adalah satu-satunya harapan yang bisa menghidupkan kembali bumi. Jadi Sullivan membawa Codename kemari untuk mengubah Mars yang tandus menjadi tempat yang indah, dan bumi tak punya kesempatan. Dan juga media menyiarkan kebohongan Sullivan. Codename tidak bisa dibunuh karena ia dilindungi robot nano. Robot nano hanya bisa mati pada suhu 200 juta derajat Celcius. Terdapat bom di dalam mesin gravitasi bumi di pabrik. Sullivan berencana membawa Codename ke sana, dan Codename akan hilang tanpa jejak, serta pabrik akan menabrak bumi, yang menyebabkan terjadinya bencana. Lebih dari 3 juta orang akan musnah. Dan tiba-tiba terdapat suara tembakan robot anak buah Sullivan yang mencari Codename. Teho membawa Codename kabur melalui ventilasi. Kapten Jang menyalakan pesawat bersiap membawa Codename kabur. Kemudian Teho dan Codename ingin menaiki pesawat, namun mereka dihalangi oleh Camellia, robot milik Sullivan. Codename terjatuh. Untung saja Tiger datang menangkap Codename. Mereka kabur namun anak buah Sullivan masih mengejar mereka. Karena kerusakan pesawat, mereka memasuki titik Lagrangian, area puing luar angkasa. Di sana terdapat banyak robot nano yang menempel pada badan pesawat mereka.
Karena berkat kemampuan Codename, semua robot melindungi mereka. Akhirnya Codename pingsan. Mereka pun panik. Dan ternyata Codename baik-baik saja. Kemudian mereka meninggalkan titik Logranian dan sistem kembali normal. Teho bertanya mengapa Codename tidak menggambarnya. Ternyata ia menggambar Teho pertama kali. Ia tidak memberitahu Teho karena Teho menakutkan. Tiger memanggil Codename untuk mengkremasi rambutnya. Teho datang dan berebut dengan Tiger. Tetapi akhirnya Kapten Zhang lah yang mengkremasi Codename. Kemudian Karum menghubungi mereka dan mengatakan kini ia bersama Dr. Kang. Mereka pun bergegas ke tempat Karum berada. Akhirnya Codename dapat bertemu dengan ayahnya. Kapten Zhang mengetahui terdapat ranjau di sana, dan kini mesin pesawat dan semua sistem mati. Di luar terdapat pasukan Sullivan yang ingin masuk ke pesawat mereka. Akhirnya pasukan Sullivan membunuh semua anggota Karum, dan juga Dr. Kang. Namun Codename dan 3 anggota Victory lainnya masih hidup. Pasukan Sullivan membawa Codename pergi, dan Sullivan menemui mereka bertiga. Ketika Kapten Zhang ingin meledakkan bom yang ada di mulutnya, Sullivan mengambilnya terlebih dahulu dan menghancurkannya. Kemudian Sullivan memberikan uang $4 juta kepada Teho untuk biaya mencari Sun Yi, dengan syarat ia harus membiarkan rencana Sullivan berjalan lancar. Kemudian Sullivan dan pasukannya meninggalkan mereka. Teho mengambil uang, namun Kapten Zhang dan Tiger tetap ingin menyelamatkan Codename. Kini bom sudah aktif dan Codename berada di sana. Terdapat penembak yang memantau pesawat lain yang datang. Sementara itu Teho membayar jasa penjaga luar angkasa untuk mencari Sun Yi. Namun penjaga mengatakan mereka akan menemukan dalam waktu 24 jam. Sambil menunggu, Teho melihat-lihat kenangannya bersama Sun Yi. Dan di sana ia mengingat perkataan Sun Yi bahwa ayahnya adalah orang yang baik. Dan akhirnya ia pun berubah pikiran dan kembali bergabung dengan Victory. Mereka bersiap-siap akan berangkat. Para penembak menembaki mereka dengan rudal dan mengejar pesawat mereka. Kapten Zhang di belakang berusaha menembaki musuh dengan senjata laser rakitannya. Namun karena jumlah pasukan Sullivan yang banyak, Bobs beraksi membantunya. Ia menghancurkan pesawat musuh satu persatu, dan akhirnya mereka dapat lolos dari kejaran musuh. Dan tiba di pabrik UTS tempat Codename ditahan, kemudian mereka menyelamatkan Codename di sana. Namun ternyata bom tidak bisa dihentikan, dan pasti meledak, serta pabrik ini juga akan jatuh ke bumi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka tak menyerah sampai di sini. Tiba-tiba Camellia datang dan menyerang mereka. Tiger menyuruh Codename untuk pergi ke pesawat terlebih dahulu, dan ia berkelahi dengan Camellia secara by one. Akhirnya Tiger dapat mengalahkan Camellia. Ketika mereka ingin meninggalkan pabrik, sistem mendeteksi terdapat 98 buah drone milik Sullivan yang mendekat. Kemudian Kapten Zhang mengaktifkan saluran darurat untuk menghubungi para pemburu puing lainnya untuk memberitahu pabrik akan segera jatuh ke bumi. Oleh karena itu, semua pemburu puing bergegas untuk membantu mereka. Victory ingin meninggalkan radius 5.000 km untuk menyelamatkan Codename. Para pemburu puing lain pun tiba. Mereka bertempur dengan drone musuh. Namun di sini Sullivan menyerang Victory untuk mendapatkan Codename. Mereka ingin mengaktifkan tenaga pendorong. Tiger menyuruh Bobs untuk memulihkan tombol. Namun tubuh Bobs hancur karena Sullivan. Untung saja Kapten Zhang dapat memulihkannya, dan tenaga pendorong pun aktif. Terlihat semua manusia panik mengetahui pabrik UTS akan jatuh ke bumi. Ternyata sebelum pergi, Codename sudah diserahkan ke Pierre, teman mereka. Dan Victory memasukkan bom ke dalam pesawat mereka agar pabrik meledak dan tidak jatuh ke bumi. Akhirnya bom pun meledak di luar radius atmosfer bumi. Codename selamat dan juga bumi aman. Dan akhirnya Victory pun selamat. Ternyata mereka selamat karena robot nano yang tidak bisa musnah melindungi badan pesawat mereka. Kelihatannya Codename yang mengerahkan robot nano tersebut. UTS akhirnya meminta maaf karena menutupi proyek Super Plate yang ternyata ingin menghancurkan bumi, dan memberikan kompensasi kepada pembersih luar angkasa yang telah menyelamatkan bumi. Dan kini Bobs memiliki bentuk tubuh yang baru. Teho dapat terhubung dengan Sun Yi dengan bantuan Codename, dan mereka pun berpisah lagi. Sekarang Victory dan Codename menjadi keluarga baru, dan di akhir scene terlihat bumi sudah ada perubahan karena tidak tandus lagi. 그리고 태호 삼촌은 새 신발을 10개나 샀어요. Dan Bob sekarang sudah menjadi manusia seutuhnya. Namun Victory tetap berburu puing untuk mendapatkan uang. Dan film pun selesai.
Ceritanya memang sedikit rumit, tapi cukup seru untuk diikuti.